Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kembali kita berjumpa dan saat ini kami berada di Padepokan Diakonia Mitra Kinase Gereja Kristen Jawa Purworejo. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco siap untuk bersama-sama menghantar RHI Renungan hari ini. Ada tema yang menarik yang akan kita bahas, yaitu empati menjadi dasar dalam mengampuni. Empati menjadi dasar dalam mengampuni. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema ini kalau kita hayati akan memampukan kita mampu untuk membuka hati pengampunan kepada orang lain, atau sebaliknya juga mau meminta pengampunan kepada orang lain. Tidak hanya mereka yang pernah bikin kita sakit hati, karena boleh jadi ungkapan kita, sikap perilaku kita juga yang membuat orang lain sakit hati. Oleh sebab itu, mari kita cermati bersama-sama, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai dasarnya saya akan bacakan kesaksian dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12. Yang demikian sabda Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Matius 6 ayat 12 memberikan dua catatan penting. Yang pertama adalah kita mohon pengampunan Tuhan. Yang kedua adalah kita mengampuni sesama. Dan ini ada kait-mengaitnya. Karena Matius 6 ayat 12 mengatakan, Tuhan ampuni seperti kami juga mengampuni sesama kami. Saudara, persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengampuni. Kita tahu harus mengampuni, tapi luka dalam hati terasa sangat dalam. Dan kita mengatakan dia jahat, enak saja saya mengampuni dia. Oh, dia aja tidak minta pengampunan, tidak minta maaf pada saya kok. Maksud saya harus mengampuni dia. Saudara, terhadap kenyataan ini, Matius 6 ayat 12 mengatakan, kalau kepingin diampuni Tuhan, maka kita harus mengampuni sesama. Kalau tidak ingin diampuni Tuhan, ya tidak usah mengampuni sesama. Itu jawaban yang tegas. Saudara, ada cerita Daud dalam Alkitab Perjanjian Lama dituliskan. Begitu dia tahu ada pengusaha yang sedang itu potong bulu domba, maka sebagai yang ikut bantu keamanan, tapi juga air, juga menolong kalau ada kelompok-kelompok yang mengganggu, maka Daud mengirim 10 orang utusan untuk menghadap. Salam dari tuanku Daud untukmu, biarlah Tuhan memberkatimu, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kondisi sekarang begini, maka biarlah menerima cinta kasihmu
gampangnya Daud minta bantuan. Nah, dia juga saling bantu. Tapi sudah tahu kan kisah ini? Apa yang terjadi? Nabal itu malah mengusir 10 orang ini. Siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Aku tidak kenal. Orang kalau sukses biasanya begitu kan? Biasa ya, aku tidak kenal. Siapa dia? Dan pulang. Saya tidak akan bantu, tidak akan beri apapun. Dan itu pun dengan sikap yang kasar. Maka ini orang-orang Daud pulang dan menceritakan apa adanya. Dan Daud marah. Dia bilang, angkat pedang. Dia siapkan 400 orang. Begitu kisah Alkitab. Dan mau berangkat untuk menyerang. Saudara, apa yang terjadi di rumah Nabal? Ada bujangnya, salah satu karyawannya datang dan menceritakan bahwa kemarin ada kejadian begini dan itu yang menolong kami, itu orang-orang Daud itu sering bekerja sama, bahkan mereka yang juga menolong kami, ternak-ternak ini. Tapi ternyata dihina, diperlakukan kasar, dan pasti nanti ada apa-apanya. Abigail, istri Nabal, lalu mencoba untuk mencari cara. Dia tidak berkomunikasi dengan suaminya, karena suaminya itu tegar tengkuk, dableknya tidak ketulungan, dan sulit untuk diajak komunikasi. Maka demi keamanan bersama, kemudian Abigail menyiapkan, ada masakan, ada hadiah, semacam upeti begitu ya. Lalu mereka membawa beberapa orang dan disuruh berangkat, lalu dia nyusul. Dan di sebuah bukit bertemulah 2 rombongan ini. Rombongan yang marah dan rombongan yang memohonkan pengampunan. Saudara, 2 rombongan yang berbeda. Dan Abigail dikatakan di dalam Alkitab, dia kemudian tunduk, kemudian mencium itu kaki Daud dan memohonkan pengampunan atas perilaku suaminya. Lalu dia menyerahkan ini upeti, ini makanan, dan seterusnya. Saudara, Daud kemudian lilih, nggak jadi marah. Padahal semula dia sudah ngerancang. Karena kesalahan orang ini jangan ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Wah, ngeri ya. Orang kali kalau lagi marah begitu ya. Kalau lagi marah itu nggak ingat tentang apa gitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Daud tidak jadi marah dan dia mau melepaskan pengampunan. Sudahlah, untung kamu bertemu aku. Pulanglah dengan selamat. Kisahnya belum selesai. Karena ternyata Nabal di rumah malah bikin pesta. Wah, tidak peduli istrinya pergi, pokoknya bikin pesta. Ibarat pesta raja. Wah, orang kaya. Saudara, dan esoknya dia mabuk-mabukan itu ya, malam itu. Dan esoknya dia tersadar. Barulah istrinya berkata, inilah kejadian yang sebenarnya. Dia, kelompok Daud itu yang menolong karyawanmu, itu gembala-gembalamu, tapi engkau perlakukan dengan tidak bagus. Tapi aku sudah minta maaf. Dan mereka akan menyerang sini, tapi aku sudah minta maaf. Maka tidak terjadi apa-apa. Saudara, Alkitab mencatat Nabal kemudian kena serangan jantung. Dikatakan di situ jantungnya berhenti. Saudara-saudara, yang paling penting menurut saya adalah proses pengampunan itu. Satunya marah, satunya mengampuni, satunya terluka, satunya melukai, tapi kemudian ada proses rekonsiliasi. Saudara, kita sering membaca Matius 6 tentang hukum kasih tiap minggu. Saya percaya bahkan kita hafal luar kepala tentang ini. Kita juga paham tentang ini. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah
Apakah itu mengubah perilaku hidup kita? Apakah yang kita hafal itu terjadi atau tidak? Karena yang sering terjadi, kita hafal, tapi kalau ada yang salah satu yang kilap, kita marah. Wah. Saudara, hari ini kita diingatkan betapa pentingnya untuk mengelola kemarahan, tapi juga betapa pentingnya untuk kita negosiasi ketika yang satu marah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita harus membuat proses itu menjadi baik. Satunya mohon pengampunan, satunya melepaskan pengampunan. Dan ini bukan lamis. Ya, kita sering lihat ini, ya apa-apa, lamis, munafik. Karena di luar masih. Saudara, hari ini kita belajar orang lamis. Tidak mudah ya, saya merasakan tidak mudah. Tapi semoga Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa mengampuni dengan berempati. Yang terkasih di dalam Tuhan, mengampuni landasannya adalah empati. Kalau itu kita lakukan dengan empati, maka kita akan bisa mengampuni. Empati kemarin sudah kita bahas. Empati adalah sikap untuk menghayati, memahami perasaan orang lain, bukan sekedar simpati, bukan sekedar iba, tapi ada gerakan untuk membuat persoalannya itu selesai. Bahkan kita aktif. Itu empati. Bukan sekedar simpati, bukan sekedar rasa iba. Wah, mesake ya, dia sekarang sakit toh. Nah, itu iba. Oh, mesake ya orang tuanya meninggal. Lah, itu iba. Tapi kalau empati, maka kita akan mendampingi proses ini. Ketika ada kedukaan, mungkin kita tidak banyak omong, tapi kita diam dan kita mendampingi. Bahkan mungkin ikut menangis. Saudara, yang dibutuhkan bukan simpati. Yang dibutuhkan bukan rasa iba. Yang dibutuhkan adalah empati. Kalau di rumah, di keluarga, hal ini terjadi. Kalau di tetangga kanan kiri, ini ada. Kalau di kelompok, bahkan di gereja, itu ada. Maka ini akan menjadi berkat. Repotnya adalah, yaitu tadi, sudah kita bilang, lamis. Hukum kasihnya dibaca tiap minggu. Dibaca tiap minggu. Dilakukannya nanti dulu. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus hadir. Dan marilah kita bersama-sama memohon. Semoga kita dimampukan untuk tetap berempati. Dan di situ lalu kita bisa mengampuni. Baik pasangan kita, baik anak-anak kita, orang yang kita kenal. Bahkan itu di dalam masyarakat, di dalam gereja, dimana kita saling mengampuni. Kelihatannya mudah, tapi ini butuh perjuangan yang berat. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, ampunilah kami, karena kami sering terlalu paham, merasa ngerti, tapi miskin dalam hal praktek hidup. Apalagi tentang pengampunan. Mohon pengampunan dan mengampuni sesama. Tuhan, hari ini kami belajar untuk memohon pengampunan Tuhan. Untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan untuk menerima pengampunan. Semoga Roh Kudus memberkati dan memampukan kami supaya kami bisa hidup dengan baik sebagai umat Tuhan yang damai dan hidup dalam pengampunan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang sekitar kami yang mungkin terluka oleh sikap kami. Semoga mereka pun mengampuni dan kami pun mohon pengampunan.
Semoga Roh Kudus menyertai kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam pertobatan dan pengampunan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.